Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Andi di channel Galang Horor. Kali ini aku bakal ngebahas tentang story yang aku tulis sendiri di beberapa grup horor di Indonesia yang berjudul Desa Pocong. Dimana cerita ini mengisahkan tentang 3 orang remaja laki-laki yang penasaran untuk mengungkap kisah desa yang dihuni oleh sosok pocong. 3 remaja ini aku tuliskan memang sendiri pakai namaku Andi, Rico, dan Aldi. Dimana ya, mereka bertiga ini mendatangi desa yang sebenarnya desa ini nggak ada di daerahnya mereka. Tapi kebetulan pada waktu itu Rico bertemu atau berpapasan dengan seorang pria tua yang mengenakan topi caping, pakaian sederhana adat Jawa, yang kebetulan melintas di depan gang rumah dari Rico, Aldi, dan Andi ini. Untuk part 1, part 2, part 3 dari cerita Desa Pocong yang aku bawakan ini kalian bisa saksikan di Facebook aku. Kalian bisa cari Facebook aku Andi Susanto. Itu part 1, part 2, part 3-nya sudah aku tulis di situ. Karena di sini aku bakal menceritakan last ending dari cerita Desa Pocong yang mungkin gak bakal aku tulis di Facebook. Itu bakal aku tayangkan di YouTube Galang Horor ini. Rico, Aldi, dan Andi kebetulan sudah tiba di rumah Pak Lurah, sebut aja Pak Niko. Jadi mereka bertiga sudah tiba di rumahnya Pak Niko ini, dimana Pak Niko ini sebagai lurah di desa ini, kita sebut aja Desa Asri. Dan di malam itu mereka bertiga sudah disediakan ruang khusus atau kamar yang harus mereka tempati untuk beristirahat di malam itu. Karena keesokan harinya Pak Niko atau Pak Lurah ini sudah berjanji kepada Rico, Aldi, dan Andi untuk membawa mereka ke lokasi 3 makam keramat ini. Tapi di sini si Rico yang awalnya ini dari awal dia yang paling semangat, dia yang paling excited untuk mendatangi lokasi keramat ini. Tiba-tiba dia mulai parno, dia mulai panik, dia mulai takut, bahkan dia nggak bisa tidur malam itu. Karena apa? Karena tiba-tiba saat dia masuk kamar atau ruangan kamar yang sudah disediakan, mereka melihat satu lukisan yang cukup besar yang ada di ruangan kamar itu, guys. Lukisan tua yang cukup besar, di mana di situ ada 3 foto. Dan di saat dia bertanya kepada Sekar ini adalah anak dari Pak Niko atau Pak Lurah ini sendiri. Kurang lebih itu percakapannya seperti ini. Di saat Sekar ingin meninggalkan kamar dan meninggalkan mereka untuk istirahat, si Rico ini langsung tanya ke Sekar, sebentar deh, aku pengen tanya. Iya, mau tanya apa? Kata Sekar. Itu lukisan yang ada di dinding kamar, itu lukisan siapa ya kalau boleh tahu? Itu yang ditanya oleh si Rico. Si Sekar langsung jawab dengan ekspresi wajah yang sedikit ketus. Oh, itu lukisan keluarga aku. Itu lukisan aku, bapak dan ibu, ucap si Sekar. Rico langsung heran dong, karena lukisan yang ada di situ itu nggak mirip sama sekali dengan mereka. Yang memang dasarnya Rico ini mulutnya terlalu pengen tahu atau kepo, dia pun bertanya balik ke Sekar, kenapa lukisan atau wajah yang ada di lukisan itu nggak mirip sama sekali dengan kalian? Kenapa kalian terlihat lebih muda, terutama kamu Sekar, sementara wajah yang ada di lukisan itu udah cukup tua, atau bisa dibilang ya kalau untuk ukuran gadis itu sudah umur 20 ke atas atau 25 tahun ke atas. Begitu juga dengan bapak dan ibunya Sumi yang mungkin sudah berumur 60-an atau 70 tahunan. Tapi dari apa yang mereka lihat tadi sewaktu mereka ngobrol di depan atau di teras rumah Pak Lurah ini, Pak Lurah atau Pak Niko ini masih terlihat masih berumur 40 atau 50 tahunan. Di sini Sekar langsung marah ke Rico. Sekar bilang begini, sudah, itu bukan urusan kamu, lebih baik kamu tidur, ini sudah malam. Sekar langsung meninggalkan lokasi kamar itu. Rico pun dengan ketus bilang, ternyata judes juga ya si Sekar ini.
Lalu di sini si Andi, Riko, dan Aldi memutuskan untuk masuk ke kamar untuk beristirahat. Setelah bersih-bersih, mereka langsung rebahan di kasur yang sudah disediakan. Namun di saat mereka hendak tidur, hendak berbaring, tiba-tiba si Riko ini bilang, kalian lebih baik cepat tidur, karena besok kita bakalan berburu demit. Dalam bahasa Jawa, kalau di bahasanya kita itu, lebih baik kalian cepat tidur karena besok kita bakalan berburu setan di lokasi makam keramat. Di sini Aldi dan Andi langsung ya nggak menghiraukan ucapan si Riko, karena mereka udah cukup lelah dengan semua apa yang mereka lihat sebelumnya, apa yang mereka alami sebelumnya. Tapi si Riko ini nggak sadar. Dan saat si Riko ini juga hendak berbaring, rebahan, pengen menjamkan mata, tiba-tiba ada satu album yang nggak terlalu besar yang digantung di dinding itu jatuh ke lantai. Tanpa ada angin, tanpa ada hujan, tiba-tiba bingkai foto yang dipajang di kamar itu jatuh ke lantai dan pecah, guys. Tentu ini membuat si Aldi, Riko, dan Andi ini panik, bahkan kaget kenapa album itu bisa jatuh padahal nggak ada angin, nggak ada hujan. Namun di sini si Riko yang menghampiri album itu tiba-tiba terperangah, dia kaget karena foto atau bingkai itu kosong, nggak ada foto sama sekali, tapi ada inisial nama atau inisial huruf R di dalamnya. Di sini dia langsung panik, dia langsung manggil si Aldi dan Andi untuk datang melihat bingkai foto yang jatuh itu. Aldi, Andi, cepat buruan kalian kemari. Aldi, Andi, cepat kalian buruan kemari. Itu ucap si Riko. Apa sih? Itu ucap si Aldi. Kok ribut banget, udah tengah malam ini, harusnya kita tidur. Kalian pokoknya cepat kemari, lihat ini. Si Aldi dan Andi ini pun datang untuk melihat bingkai foto yang jatuh, dan mereka juga kaget karena di situ ada inisial huruf R. Dan karena bingkai foto itu jatuh, itu membuat Pak Niko datang ke ruangan kamar mereka. Di saat Pak Niko membuka pintu, ini ada apa? Kenapa ribut-ribut? Tadi apa yang jatuh? Di sini Riko hanya diam, dia mulai pucat, dia mulai keringat dingin, dan si Aldi menjelaskan, anu Pak, ini ada bingkai foto yang jatuh, entah kenapa tiba-tiba bingkai foto ini jatuh. Dan herannya bingkai foto ini nggak ada sama sekali foto dari siapapun, hanya ada inisial R. Ekspresi muka dari Pak Lurah ini langsung berubah kecut, dia langsung memanggil Sekar, anaknya, untuk membersihkan pecahan bingkai foto itu. Sudah kalian tidur aja, ini biar dibersihkan atau diberesi oleh si Sekar. Dan saat Sekar selesai membereskan, Pak Lurah dan Sekar ini meninggalkan ruangan itu. Aldi dan Andi langsung tidur rebahan, sementara Riko tetap nggak bisa tidur, dia mulai panik. Bahkan dia sempat bertanya sama si Aldi dan Andi, kalian curiga nggak sih sama bingkai foto yang jatuh tadi? Dan situ ada inisial R, itu bukannya nama aku ya? Itu ditanya sama si Riko. Tapi apa jawab si Aldi? Udah, mendingan lu tidur, udah malam, besok kita berburu demit, kan itu maumu. Itulah diucap si Aldi. Akhirnya malam itu si Riko, Aldi, dan Andi tidur lelap. Dan keesokan harinya sore menjelang malam, disinilah mereka harus berangkat ke lokasi 3 makam keramat ini, guys, dengan persiapan yang sudah dibawa sejak awal, seperti senter, cadangan baterai, air minum, dan apa ya, beberapa kamera, alat untuk mereka membuat video saat nanti ada di sana. Dan gak lupa mereka juga bawa seperti ya tasbih, Al-Quran kecil, ya untuk jaga-jaganya mereka, mana tahu ada hal-hal yang tidak mereka inginkan. Di sini Pak Lurah pun sudah bersiap-siap untuk mengantarkan mereka ke makam keramat ini. Tapi di sini lagi-lagi di saat mereka hendak pergi ke makam keramat ini, mendadak Riko mencium bau yang anyir banget dari rumah Pak Lurah ini. Padahal sebelumnya mereka nggak mencium aroma anyir ini sama sekali. Tapi di saat mereka hendak pergi, itu bahkan seolah-olah tubuh mereka pun seperti bau darah. Tapi dia menghiraukan pikiran jeleknya itu ya, karena takut merusak mood dari teman-temannya, termasuk dari Pak Lurah itu sendiri.
Di saat Riko, Aldi, dan Andi ini hendak meninggalkan rumah dari Pak Lurah ini, si Riko dengan perasaan ragu, tapi dia seolah-olah ada yang menyuruh dia untuk berbalik badan atau melihat ke belakang. Dan kalian tahu, tanpa disadari oleh Aldi dan Andi, Riko menoleh ke belakang dan dia melihat sosok Sekar dan ibunya sudah mengenakan gaun putih. Gaun putih yang bercampur darah. Gaun putih ini bukan seperti kuntilanak, tapi seperti tampilan pocong. Riko melihat Sekar dan ibunya ini sudah berbentuk atau berwujud seperti pocong, di mana kain yang membalut tubuh mereka ini sudah sangat kusam, sudah sangat jelek karena sudah coklat campur darah. Riko merasa dia tuh salah lihat, karena di saat dia menoleh lagi ke belakang untuk memastikan, ternyata Sekar dan ibunya ini berwujud seperti manusia pada umumnya lagi yang di awal dia lihat. Di sini dia mulai panik, dia langsung menyusul si Aldi dan Anding sudah ada di depan. Begitu juga Pak Lurah. Pak Lurah berada di depan untuk memberitahu jalan. Nggak berselang lama, mungkin sekitar 20 atau 30 menit mereka mengendarai motor untuk menuju lokasi 3 makam keramat ini. Setelah tiba di lokasi 3 makam keramat ini, Pak Lurah mempersilahkan Riko, Aldi, dan Andi ini untuk masuk ke lokasi makam ini. Memang di situ bukan cuma makam 3 makam keramat ini, ada beberapa makam juga, tapi yang begitu mereka masuk di lokasi makam ini, mereka memang disambut sama 3 makam yang lumayan panjang, mungkin sekitar 1 atau 2 meter, dan itu berjajar 3 baris. Baru tuh di sebelahnya itu makam-makam kecil pada umumnya, guys. Pak Lurah mempersilahkan mereka buat masuk dengan catatan, Pak Lurah sudah mengingatkan kepada mereka bertiga untuk jangan sekali-sekali melihat nama yang ada di batu nisan makam tersebut, guys. Si Aldi yang merasa janggal itu juga mempertanyakan. Yang awalnya Riko yang terlalu pengen tahu atau kepo, di sini dia mulai panik, dia mulai nggak tenang pikirannya, tapi dia memberanikan diri karena dari awal ini adalah ide dan kemauannya dia sendiri. Aldi mulai bertanya nih sama Pak Lurah, "Maaf Pak Lurah, kenapa kami nggak boleh melihat nama di batu nisan yang ada di makam keramat itu? Bukankah itu yang pengen kami cari tahu dari awal?" "Sudah, tidak boleh. Pokoknya kalian jangan lihat nama yang ada di batu nisan itu kalau kalian tidak mau celaka." Itu ucap Pak Lurah. Di sini sontak ketiga remaja ini langsung kaget dong dengan gertakan atau hardikan dari Pak Lurah ini. Akhirnya setelah selesai maghrib, mereka akhirnya masuk ke dalam makam itu, dan Pak Lurah ini nggak masuk ke dalam, dia hanya menunggu di luar. Kebetulan di luar makam ada sebuah joglo, ya kalau kami bilang itu sebuah cakro, dan Pak Lurah itu menunggu di situ sambil berdiri. Dan si Riko, Aldi, dan Andi ini mulai masuk ke dalam makam atau ke dalam lokasi makam ini, guys. Aldi dan Riko mulai memasang beberapa peralatan untuk mereka melakukan syuting atau tag video, seperti ya kamera, penerangan, pencahayaan, dan menyediakan beberapa air untuk mereka minum nantinya, karena mungkin mereka bakal melakukan tag video beberapa jam di lokasi tersebut. Setelah semua dirasa selesai nih, guys, oleh mereka bertiga, akhirnya si Andi melakukan penelusuran atau mengelilingi lokasi makam ini, di mana atau mitos yang berkembang di daerah desa Asri ini. Namun di saat si Andi mulai mengelilingi lokasi makam ini, entah kenapa si Riko lagi-lagi jahil, dia lagi-lagi melanggar aturan yang sudah diberi oleh Pak Lurah. Tanpa disadari Aldi yang lagi memantau kamera dari jauh, si Riko mendatangi 3 makam keramat ini. Walaupun dia berat langkahnya, dia berat kakinya buat melangkah ke situ, tapi dia memberanikan diri untuk memastikan siapa sih yang ada atau siapa sih nama dari pemilik 3 makam keramat ini. Dan kalian tahu, di saat dia
mengarahkan senternya ke arah batu nisan, dia melihat 3 nama yang tidak asing buat si Riko, Aldi, dan Andi. Kalian tahu siapa namanya? Di situ ada nama Romi, Sekar, dan Ayu. Kalian tahu, ketiga nama ini adalah nama orang yang memberikan tempat tinggal 1 malam kepada Riko, Aldi, dan Andi. Sontak di sini senternya Riko sampai jatuh, dia langsung nggak bisa berkata apa-apa. Namun karena senter dia jatuh tepat mengarah ke arah si Aldi langsung menoleh ke arah senter itu, dan dia melihat si Riko sudah gemeteran di atas makam keramat ini, guys. Sontak si Aldi langsung ngabari si Andi yang lagi melakukan penelusuran ke dalam makam keramat, maksudnya ke wilayah makam yang ada di ujung. Dia langsung mengabari dari handphone bahwasannya untuk segera balik ke tempat awal karena ada hal yang chaos terjadi, guys. Sontak si Andi lari dari ujung makam itu kembali ke tempat awal. Ternyata benar, waktu si Andi balik, si Riko masih di tempat, dia masih gemeteran, dia nggak bisa gerak sama sekali, bahkan ekspresinya itu sudah pucat, mukanya sudah biru, bibirnya juga sudah biru. Dia hanya menatap kosong ke arah Aldi dan si Andi. Dia menatap kosong ke arah Aldi dan Andi tanpa bisa berkata-kata apapun. Sontak si Aldi dan Andi menghampiri si Riko sambil bertanya, kamu kenapa? Kamu kenapa? Kan sudah dibilang sama Pak Lurah untuk jangan mendatangi 3 makam keramat ini. Kalaupun didatangi, jangan sampai melihat nama yang ada di batu nisan ini. Tapi si Riko melanggar. Tapi karena si Riko nggak bisa diajak bicara, nggak bisa diajak kompromi, si Andi dan Aldi ini pun memberanikan diri untuk melihat nama yang ada di makam tersebut, guys. Dan kalian tahu, Aldi dan Andi pun kaget melihat 3 nama yang ada di batu nisan itu. Ternyata itu nama Pak Lurah, Sekar, dan istrinya. Di sini mereka langsung memberanikan diri untuk kabur dari lokasi itu, untuk pergi secepatnya dari lokasi itu. Di sini mulai terjadi masalah besar kepada mereka bertiga. Mereka yang langsung buru-buru mengemas peralatan mereka. Mereka langsung buru-buru kemas semua, masukkan dalam tas, jangan sampai ada yang tinggal. Di saat mereka hendak kembali ke motor, di saat mereka keluar dari lokasi pemakaman, mereka sudah ditunggu satu sosok pocong yang berdiri tepat di depan gapura. Dan kalian tahu, itulah Pak Lurah yang dari tadi menunggu mereka di depan. Sontak di sini mereka langsung kocar-kacir, nggak tahu mau apa. Mereka bahkan menghidupkan motor itu, langsung meninggalkan lokasi makam ini, guys. Untuk keluar dari makam itu atau lokasi makam ini, mereka harus melewati atau berpapasan dengan sosok pocong dari Pak Romi ini sendiri. Jadi posisi Pak Romi itu seperti ini, dan mereka bertiga harus melewati pocong Pak Romi ini. Dan mereka seperti ini posisinya, mereka memalingkan wajah untuk tidak melihat pocong ini, guys. Mereka bertiga, dan kebetulan si Aldi dan Andi ini berboncengan, namun si Riko hanya sendiri mengendari motornya, karena dari awal dia hanya sendiri. Kalian tahu, si Riko tuh sudah mulai benar-benar panik. Karena apa? Karena memang si Riko lah yang bakal diincar oleh sosok pocong ini, guys. Karena dari awal memang dia yang terlalu excited, terlalu penasaran tentang desa pocong ini. Dan di saat mereka hendak keluar dari desa ini, yang awalnya tadinya ini banyak perkampungan, banyak rumah-rumah penduduk, walaupun nggak ada warga yang seperti lalu lalang seperti desa lainnya. Pada saat itu semua desa ini berubah menjadi pemakaman, guys. Semua dari ujung ke ujung itu semua pemakaman umum, pemakaman yang sudah nggak diurus lagi, pemakaman yang sudah nggak dirawat lagi. Bahkan banyak rumput atau ilalang yang sudah tinggi menutupi makam-makam di tempat ini, guys. Sontak di sini mereka benar-benar kocar-kacir, nggak tahu harus apa. Bahkan jalan yang awalnya mereka tempuh 20 menit itu serasa 1 jam, bahkan 2 jam. Mereka nggak bisa keluar untuk menuju ujung dari desa ini, untuk mereka keluar dari desa ini. Dan yang lebih parahnya lagi, Sekar itu naik ke atas motornya Riko, sementara Aldi dan Andi sudah jauh di depan. Riko yang nggak tahu harus berapa, dia hanya membawa motor itu secepat mungkin, tapi motor itu tetap aja lambat. Seolah-olah Riko ini harus tinggal di desa itu, dia nggak boleh balik. Karena apa?
Karena di awal si Riko ini sudah terlalu banyak menenggak minuman dan memakan makanan yang sudah dihidangkan oleh Pak Romi atau Pak Lurah, Sekar dan istrinya. Sementara si Aldi dan Andi yang mencoba minum tapi mereka buang balik, mereka muntahkan tanpa sepengetahuan Pak Romi, Sekar, dan Ibu Ayu. Mungkin ini yang membuat si Aldi dan Andi ini bisa bebas dari gangguan. Tapi karena si Andi yang merasa si Riko ini terlalu jauh, memutuskan untuk putar balik untuk menyusul Riko untuk menyelamatkan sahabatnya ini yang ada di belakang. Ternyata benar, Riko ini hanya motornya itu mati, tapi Riko merasa motornya itu jalan. Jadi si Andi dan si Aldi ini melihat si Riko ini hanya diam di atas motor, dan di belakang itu ada si Sekar dalam bentuk pocong. Kalian tahu, di sini si Andi langsung mencoba mengusir Sekar dalam bentuk pocong ini dengan cara apapun yang dia bisa, hingga akhirnya si Sekar ini pergi meninggalkan motor Riko, dan Riko dibonceng oleh Andi untuk segera meninggalkan desa ini. Sementara si Aldi gantian, dia hanya sendiri membawa motor. Mereka beriringan terus membacakan sholawat, zikir yang mereka bisa. Sementara si Riko cuman melongok seperti orang bingung, seperti orang bodoh, karena pengaruh semua yang sudah dialaminya dari awal sampai sekarang. Hingga akhirnya mereka melihat cahaya di ujung jalan, menandakan itu adalah jalan besar atau jalan umum yang harus mereka datangi. Di saat mereka bertiga hendak sampai di ujung desa atau gapura awal mereka masuk, mereka disambut oleh sosok bapak yang di awal menemui Riko dengan menggunakan topi caping, pakaian adat Jawa kuno, tapi tetap dalam bentuk pocong. Mereka tanda dari wajahnya. Mereka seperti disambut balik sama sosok ini, guys. Namun si Andi, Aldi, dan Riko sudah memberanikan diri, apapun yang terjadi, siapapun menghadang, mereka harus keluar dari desa ini saat itu juga. Dan akhirnya benar, mereka bisa keluar atau terbebas dari desa ini tanpa diikuti oleh sosok pocong yang ada di desa ini, guys. Jadi desa ini memang dipenuhi dengan sosok pocong, entah sejak kapan, entah dari mana sejarahnya. Cuman mereka dari sejak mereka keluar dari lokasi makam menuju gapura di ujung desa, mereka banyak banget melihat sosok pocong dan nggak ada sosok lain. Entah ini pemakaman massal yang diadakan oleh warga-warga atau orang zaman dulu atau hal lain, tapi mereka melihat banyak sosok pocong di tempat ini, guys. Dan itu bukan desa, itu pemakaman umum atau pemakaman massal. Dan setelah mereka keluar dan bebas dari desa itu, keesokan harinya si Riko masih sama, dia masih seperti orang bingung, seperti orang orang ya kehilangan akalnya. Dia hanya melamun, walaupun ya akhirnya dia dinetralisir oleh Andi dan beberapa ustadz yang ada di situ, sampai membuat si Riko ini bisa sadar lagi, bisa normal lagi. Dari sini mereka dapat pengalaman berharga bahwasannya jangan sekali-sekali mendatangi tempat yang mereka belum ketahui sama sekali. Jangan penasaran sama hal-hal yang berbau mistis, karena resikonya itu bisa membahayakan mereka sendiri. Ini pelajaran buat mereka semua, dan dari kejadian ini mereka bertiga nggak melakukan hal-hal penelusuran gaib lagi atau hal-hal mistis lagi. Dan itu menjadi pengalaman paling epic buat ketiga remaja ini, guys. Walaupun beberapa kali si Riko masih kadang parno dengan hal-hal yang sudah mereka alami, tapi it's okay, semuanya aman. Walaupun ada satu waktu tepat di malam Jumat, Riko melihat sosok Pak Romi, Sekar, dan Bu Ayu sedang memperhatikan dia dari jauh. Itu aja dari aku untuk cerita kali ini. Aku Andi dan tim Gang Horor, aku ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.